Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghaina bi ghairil islami adallana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat juga teriring salam kehormatan untuk baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tak berpanjang kalam, kita lanjutkan pembahasan ilmu besar atau ilmu yang teramat besar, atau ilmu yang teramat sangat besar, atau ilmu yang teramat sangat amat besar. Saking besarnya ya. Karena pembahasan itu banyak sekali, terulang berkali-kali di dalam Al-Quran sampai ratusan. Baik, nanti kita coba cari. Al-Quran itu kalau membahas tentang pendidikan berapa kali diulang. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang pendidikan yang ada di dalam surat apa kemarin? Surat Al-Hajj ayat yang kelima. Ini sebenarnya ya, tema tentang dikhususkan pendidikan di dalam Al-Quran kita belum masuki ya. Kita sedikit mengawali pendidikan dalam Quran karena ada hubungannya dengan roba apa? Roba yarbu. Nah, di situ ada kata robat, atau yang berhubungan dengan akar kata yang pertama. Akar kata dari tarbiyah itu ada 3 nanti ya. Yang pertama roba yarbu tarbiyatan, yang kedua nanti juga ada. Nah, roba yarbu itu salah satu ayat yang menjelaskannya di surat Al-Hajj. Nah, surat Al-Hajj ini sebenarnya, atau surat Al-Hajj ayat yang kelima ini sebenarnya penjelasan Al-Quran yang bertemakan tentang pendidikan. Sebenarnya saya sudah membuatkan tema khusus ya, yang itu hubungannya pendidikan dengan Al-Quran. Namun kita dahulukan salah satu suratnya dan ayatnya. Ada beberapa nanti yang kita sebutkan nanti ya. Nanti ada di surat Al-Isra, nanti ada di surat Ali Imran, dan beberapa surat yang lain insyaallah yang sudah kami siapkan. Namun karena di surat Al-Hajj ayat yang kelima ini ada hubungannya dengan akar kata tarbiyah atau pendidikan. Akar kata yang pertama yaitu roba yarbu, maka kami kedepankan. Dan di situ ada kata warobat. Baik. Sedikit kita murojaah. Dari kata warobat ya, dari kata warobat kemarin kita sudah menjelaskan bahwa proses pendidikan manusia, bahwa proses pendidikan yang diterima oleh manusia, bahwa proses pendidikan untuk manusia itu Allah Subhanahu wa taala samakan dengan tumbuhan, samakan dengan proses perkembangan tumbuhan. Di mana proses perkembangan sebuah tumbuhan itu atau tanaman itu, di situ ada kata kata robat yang berarti zada wan nama.
yang berarti bertambah dan berkembang. Maka proses ini pun, proses bertambah dan berkembang ini pun harus ada dalam pendidikan manusia, harus ada dalam proses pendidikan manusia. Jika berkembang dan bertambahnya sebuah tanaman ataupun pepohonan ataupun apalagi ya tanaman itu dilihat, diukur dari tingginya, lebarnya, jumlahnya, ya, yang tadinya hanya berupa biji kecil, yang tadinya hanya berupa benih yang sangat-sangat kecil, lalu berkembang menjadi kecambah, bertambah, lalu juga nanti akan membesar dan begitu seterusnya. Nah, ini pun yang harus terjadi pada diri manusia, pertambahan dan perkembangan ini. Perkembangan dan pertambahan ini harus terjadi dalam diri manusia ketika mereka dididik. Ketika manusia dididik. Dan tentunya proses pendidikan pada diri manusia yang berkembang dan bertumbuh itu bukan hanya lebar, tinggi, gemuk, bukan hanya sifatnya hanya physically, ya, bukan hanya badannya, tubuhnya, bukan hanya itu, tapi pun juga perkembangan jiwanya, tapi pun juga harus diperhatikan dalam perkembangan tubuh, perkembangan jiwa manusia, perkembangan pada jiwa manusia. Karena justru disitulah manusia itu dikatakan manusia, ya. Karena justru dari situlah manusia dikatakan manusia, sebabnya karena mereka ada roh atau ada jiwa di dalam diri manusia. Namun ternyata mengenai proses perkembangan dan pertumbuhan jiwa manusia di konsep pendidikan hari ini sepertinya sama sekali tidak diperhatikan dengan baik. Ya. Berkembang bertumbuhnya jiwa manusia, hati manusia itu kurang diperhatikan dengan baik di konsep pendidikan hari ini. Mengapa? Karena alat untuk mengembangkan, alat untuk menumbuhkan jiwa atau ruh manusia itu, alat untuk mengembangkan dan alat untuk menumbuhkan jiwa manusia itu dengan apa? Kalau dalam Islam dengan iman. Nah, itu alat untuk mengembangkan dan alat untuk menumbuhkan jiwa manusia itu, yaitu iman, itu tidak ada dalam konsep pendidikan hari ini. Padahal sekali lagi kita sudah membahas, kita sudah menyampaikan bahwa amanah di dalam bait-bait Pancasila itu sudah disampaikan oleh pendiri bangsa ini, mengamanahkan bahwa bangunlah jiwanya dulu masyarakat negeri ini sebelum raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu yang harus dibangun. Adapun pembangunan dan proses pembangunan jiwa manusia, yaitu diserahkan kepada pemeluk dan kepercayaannya masing-masing. Kalau agamanya Islam, maka bagaimana proses jiwanya itu bisa berkembang dan bertumbuh? Maka silahkan cari di dalam Islam
caranya gimana? Yaitu dengan iman kalau di dalam Islam. Kalau di dalam agama lain entah dengan cara apa. Baik. Lanjutkan. Di dalam ayat yang kelima surat Al-Hajj disebutkan ada kalimat faida anzalna alaihal ma. Nah, ini belum kami sebutkan kemarin ya. Faida anzalna alaihal ma, maka jika anzalna kami menurunkan, maka ketika kami menurunkan air ke atas bumi, maka bumi itu akan menjadi hidup, maka tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi berkembang, bertumbuh, bertambah. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa tumbuhan itu sangat berkepentingan dengan air, sangat berkepentingan sekali dengan air. Namun yang perlu kita fahami dengan jelas, kita fahami dengan begitu jelas, dengan begitu yakin, dengan pemahaman yang sebenarnya, bahwa sebagaimana yang diisyaratkan di dalam ayat ini, bahwa yang menurunkan air itu adalah siapa? Allah. Yang yang menurunkan air itu adalah Allah. Maka keterlibatan dalam proses pendidikan itu pun juga sama. Allah Subhanahu wa taala harus dilibatkan dalam proses pendidikan. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh karena air yang itu atas berkat Allah menurunkan hujan, maka begitu pun juga pendidikan manusia. Manusia akan berkembang dengan baik manakala manusia mengaitkan Allah. Manakala manusia mengikut sertakan Allah dalam proses pendidikan manusia. Manusia akan berkembang dengan baik, manusia akan bertumbuh dengan baik, manusia akan bertambah dengan baik manakala dalam proses pendidikannya melibatkan siapa? Melibatkan Allah Jalla wa'ala, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Begitupun sebaliknya, jika dalam proses pendidikan, jika dalam proses tumbuh kembang sebuah generasi, jika dalam proses tumbuh kembang anak-anak manusia dan generasi kita tidak melibatkan Allah, maka yakinlah hasil dari pendidikan itu tidak akan sempurna. Yakinlah bahwa hasil dari pendidikan itu tidak akan sempurna. Karena kita sudah diajari oleh Quran bahwa tentang proses tumbuh kembangnya tanaman itu ada peran serta Allah sebagai penurun air hujan. Allah disertakan di situ dengan kata atau dengan huruf nun, anzalna, kami turunkan. Nah, disinilah letak kesalahan. Sekaligus Allah menjelaskan, wahai manusia, kenapa kalian seperti ini? Wahai umat Islam akhir zaman ini, di mana kita sedang berada sekarang, kenapa kalian seperti itu? Karena dalam proses pendidikan kalian aku tidak dilibatkan, kata Allah. Tidak melibatkan Allah dalam proses pendidikan. Lah kan contohnya mudah saja kan.
Lihatlah ketika kita sedang sekolah dulu waktu SD. Lihatlah dulu ketika kita sekolah waktu kita TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Pernahkah kita mendengar kalimat-kalimat Allah dilantunkan oleh guru-guru kita saat mereka mengajari kita? Pernah? Apalagi kalau babnya mengajarkan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia, katakanlah ilmu matematika, fisika, biologi, dan itu kira-kira pernah tidak kalimat-kalimat Allah meluncur dari lisan para guru kita? Ketika mereka, para guru kita, menjelaskan tentang siklus turunnya air hujan gitu, kira-kira ketika akan memperagakan proses turunnya air hujan, atau ketika selesai memperagakan proses turunnya air hujan, kira-kira dari lisan mereka lepaskah atau keluarlah lafaz Allah atau tidak? Jarang, atau malah mungkin tidak ada guru-guru umum ya yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengajar. Itulah mengapa perkembangan manusia, pertumbuhan manusia hari ini tuh tidak sempurna tuh karena Allah tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Makanya kan kemarin kita sampaikan kan, cara mengajar ilmu matematika itu yang baik tuh gimana gitu. Cara mengajarkan ilmu biologi itu gimana? Ya caranya gitu. Dimulai dari Quran, berakhir di Quran. Dimulai dari Quran itu artinya bahwa ilmu apapun harus bersumberkan Qurani, atau yang kedua berakhir di Quran artinya bahwa ilmu-ilmu itu harus sesuai dengan hasilnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Quran. Hasil dari pendidikan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Quran. Ya, dimulai dari Quran, berakhir di Quran. Itu metode pendidikan yang benar. Nah, sudah selesai makna akar kata yang pertama dari kata tarbiyah. Robba apa? Robba apa? Akar kata yang pertama robba apa? Robba yarbu. Yang kedua, hafalkan ya. Yang kedua robba yurbi. Yang kedua. Yang pertama robba apa? Yarbu. Yang kedua robba yurbi. Yang pertama robba yarbu. Yang kedua robba yurbi. Tarbiyatan. Artinya nasya'a, atau dalam bahasa Indonesianya tumbuh besar, tumbuh menjadi besar. Baik. Arti dari kata yurbi, robba yurbi. Tadi yang pertama robba yarbu, yang kedua robba yurbi, nanti yang ketiga robba yarubbu. Nah, sekarang yang kedua dulu ya. Jadi teman-teman bersyukur atau sekarang sudah
ada pengalaman menerima ilmu tentang proses pendidikan seperti ini. Antum nih harusnya ilmu yang begini tuh tolong diseriusi, ya, ditulis supaya apa? Ya nanti ketika antum membutuhkan untuk antum mendalami lagi, apalagi untuk mengajarkan lagi, nah itu antum sudah punya modal, ya, sudah punya modal. Dan saya modalnya dari mana dulu? Ya saya harus nyari-nyari dulu selama bertahun-tahun. Hampir 10 tahun saya bisa menemukan itu. 10 tahun saya nyari yang begini tuh. Ilmu penting tuh. Maka sayang sekali ketika antum nggak bisa serius. Mungkin antum kalau nggak serius dari sekarang, ya entah butuh berapa puluh tahun antum nanti bisa mengerti tentang ilmu pendidikan Islam. Nah, yang kedua, robba yurbi tarbiyatan, artinya adalah tumbuh besar, nasya'a. Di dalam sebuah syair dikatakan, faman yakun sa'ilan anni fa inni, barang siapa yang bertanya tentang aku, bimakkata manzili, Mekah adalah tempat tinggalku, wabiha robitu, di sanalah aku tumbuh dewasa. Nah, ada kata robi asal kata dari kata robba, robi. Jadi robi itu karena menunjuk kepada diri, menunjuk kepada saya, robi, aku tumbuh dewasa, robi itu. Nah, robi itu di sini maknanya bukan bertambah. Robi di sini maknanya bukan bertambah, bukan az-ziyadah, tapi maknanya adalah nasya'a, tumbuh besar. Kalau tumbuh besar pada diri manusia, maknanya apa? Manusia itu bertambah dewasa. Nah, gitu kan harusnya kan? Seiring dengan bertumbuhnya fisik manusia pun juga sama, kedewasaannya pun harus bertumbuh. Ngapain tubuh gede, fisiknya besar, nggak dewasa-dewasa? Kan bukan itu yang diinginkan kan? Sudah kelas 6 SD, mentalnya masih kelas 1 SD. Atau sudah kelas SMP, sudah usia dewasa, sudah usia balik 13-15 tahun, tapi mentalnya masih seperti anak SD. Maka di situ ada kesalahan jika ada model anak begituan. Ya, ada kesalahan dalam pendidikan itu beneran, ya. Sudah SMP, sudah SMA, atau malah sudah kuliah, tapi mentalnya masih kayak anak SD. Padahal seharusnya proses pendidikan itu proses mendewasakan. Ada kata nasya'a di situ, ada kata yurbi di situ, mendewasakan. Proses pendidikan itu proses untuk mendewasakan. Berarti kalau manusia ingin dewasa harus dididik. Nggak bisa tidak itu. Kalau manusia ingin dewasa harus dididik. Dan pendidikan yang benar, perhatikan, petunjuk atau sesuatu yang menunjukkan bahwa pendidikan itu benar manakala anak didiknya menjadi dewasa.
manakala anak didiknya menjadi dewasa. Atau pemahaman yang lain, salah satu yang menunjukkan keberhasilan seorang guru apabila anak didiknya dewasa. Salah satu yang menunjukkan kegagalan seorang guru manakala anak didiknya gak dewasa-dewasa. Gitu ya. Karena pendidikan yang benar, proses pendidikan yang benar itu seharusnya menumbuhkan manusia menjadi manusia dewasa. Atau di dalam kamus yang lain kata nasya'a itu artinya adalah khuluqun karim. Manusia sempurna, khuluqun karim. Jadi dia memiliki karakter yang sempurna. Ya, manusia seperti manusia sempurna. Manusia sempurna itu gimana? Ya, manusia yang dia sudah tidak seperti anak kecil lagi, karena anak kecil itu kan, anak-anak itu kan dia manusia sih manusia, tapi kan nggak sempurna. Karena anak kecil itu masih punya apa? Masih punya kelemahan, masih punya kekurangan. Lah namanya anak kecil, lihat. Anak kecil usia 5, 6, 7 tahunan, lihat. Ya. Jadi dalam arti kata atau dalam pemahaman yang lain bahwa yurbi selain dewasa atau arti dewasa di situ adalah ya manusia sempurna. Sempurna, dewasa. Karena dewasa kita ini kadang susah dipahami. Ya, kadang susah dipahami makna dewasa kita ini. Padahal untuk cara memahami seseorang itu sudah dewasa atau belum itu sangat mudah. Ya, cara untuk memahami seseorang itu sudah dewasa atau belum itu sangat mudah. Caranya gimana? Cara untuk memahami dia sudah dewasa atau belum? Lah lihat perilakunya. Dia masih kayak kekanak-kanakan atau enggak? Perilakunya dia masih kayak anak kecil atau tidak? Kalau masih kayak anak kecil, maka dia belum dewasa. Ya. Melihat dari mana? Lihat dari fisik. Fisiknya masih kayak anak kecil enggak? Anak kecil, fisik anak kecil gimana? Fisik anak kecil itu kan lemah, gampang sakit. Itu fisik anak kecil. Maka kalau dia sudah dewasa, sakit-sakitan berarti ada yang salah itu pendidikannya. Benaran ya, bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah proses juga untuk menumbuhkan jiwa ya, untuk menumbuhkan raga yang kuat, fisik yang kuat. Lah mengapa Rasulullah SAW dipindahkan pendidikannya di Halimah As-Sa'diyah itu di Bani Sa'ad? Tuh enak kan kalau belajar melalui sirah itu. Itulah sempurnanya Islam. Sudahlah, jangan belajar apapun tuh jangan dulu kemana-mana, jangan dulu ke barat, jangan dulu ke yang lain, jangan dulu ke Jepang, jangan dulu ke Irlandia, jangan dulu ke Cina. Belajar dulu Islam yang benar, Islam yang amat sangat sempurna ini. Ya. Nah, itu supaya apa? Kenapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dipindahkan pendidikannya ke Bani Sa'ad itu? Karena di situ ada proses pendidikan. Proses pendidikan apa? Proses untuk menjadikan tubuh Rasul kita menjadi kuat. Kan sudah disampaikan oleh kakeknya Rasulullah kan. Kenapa tujuan Rasulullah dan semua anak-anak pemuka Quraisy dididik, diasuh di Bani Sa'ad itu salah satunya kenapa? Salah satunya kenapa? Iya, agar mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Karena kota Mekah
itu kota yang berpenyakit. Atau kota metropolitan biasanya adalah kota yang di situ bertumpuknya banyak penyakit. Karena dari mana-mana itu, karena akan datangnya manusia silih berganti dari berbagai suku, kabilah, kota, bahkan negara itu, akhirnya kan di situ bertumpuk. Ya penyakit mental, ya penyakit juga fisik. Maka agar fisik Rasulullah dan fisik anak-anak yang dibina di Bani Sa'ad itu supaya kuat, ya dipindahkanlah ke sana. Dipindahkanlah ke Bani Sa'ad, ke perkampungan Baduy. Nah ya, perkampungan Baduy yang bernama Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad. Jadi gitu yang harus dipikirkan oleh guru, termasuk yang pertama kali oleh bapak ibunya terhadap pendidikan anak adalah gimana anaknya bisa sehat kuat. Jadi ya teman-teman, pendidikan Islam itu bukan hanya sekedar supaya mengatur anaknya rajin ibadah. Pendidikan dalam Islam itu bukan hanya sekedar mengajari anaknya supaya rajin sholat. Enggak itu, bukan sekedar itu. Islam pun dalam pendidikan model Islam pun juga mengajari gimana caranya anak-anak muslimin tumbuh kuat. Bukan karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan mukmin yang kuat itu al-mukminul qawi ahabbu mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Minal mukminid dhaif al-mukminul qawi khairun. Al-mukminul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Jadi mukmin yang kuat, mukmin yang perkasa, mukmin yang dia satu orang namun bisa mengalahkan 1000 orang, lebih Allah cintai dan lebih baik dan lebih Allah cintai. Gitu. Maka kalau mukminin, muslimin lemah, loyo, ya ada yang salah dalam pendidikannya. Sakit-sakitan, ngantuk-ngantukan, ya. Nah itu ada yang salah dalam pendidikannya. Ada yang salah dalam pendidikan. Harus ada yang diperbaiki dalam proses pendidikannya. Maka antum harus siapkan dari sekarang. Antum sebagai calon ayah dan calon suami sudah mempersiapkan apa belum dari sekarang? Gimana istri antum dan anak antum nanti itu tumbuh sehat dan kuat di keluarga antum, di rumah tangga antum, sudah disiapkan apa belum? Saya dulu sampai berpikir gitu loh, pas mau nikah ya. Saya berpikir 2 hal yang paling saya takutkan ketika saya berumah tangga. 1, pendidikan anak-anak, 2, kesehatan anak-anak. 2 itu yang saya khawatirkan. Ya karena melihat dulu di kota saya, daerah Sunda itu ya Allah, kalau begini-begini gimana anak saya bisa lebih baik dari orang tuanya dalam pendidikan. Ya Allah, kalau begini-begini gimana anak-anak saya bisa lebih baik daripada orang tuanya, nggak sakit-sakitan. Saya punya penyakit itu, istri saya punya penyakit ini. Coba kalau itu ikut juga kepada anak saya, ya gimana nantinya? Padahal mereka ini dibebankan beban yang sangat berat. Padahal mereka ini sedang saya amanahkan beban yang amat berat. Anak-anak saya ini sedang saya bebankan beban berat. Makanya kenapa dari sekarang mereka saya didik untuk supaya hafal Quran dulu. Ya karena mereka akan di masa depan akan mendapatkan beban-beban berat. Lah kalau beban-beban berat diterima oleh fisik-fisik yang lemah, fisik-fisik yang mudah sakit, fisik-fisik yang mudah loyo, fisik-fisik yang mudah ngantuk-ngantukan, ya gimana beban berat itu bisa dipikul. Itu baru pertama loh, ya. Mendewasakan anak didik itu dalam masalah apa?
dalam masalah fisik. Dalam masalah fisik saja kita masih PR. Ya kan? Coba lihat. Rata-rata generasi hari ini dengan generasi nenek moyang kita dulu, lebih banyakkan mana penyakitnya? Ya, lebih banyakkan sekarang kan. Dulu pernah kenal nggak nama penyakit apa misal hari ini? AIDS atau HIV atau apa lagi? Lah dulu kalau babnya masalah penyakit apa yang sering? Paling korengan, paling itu apa yang di kuku kaki itu? Di kuku kaki, kuku ibu jari kaki. Nah itulah pokoknya cantengan ya. Kenapa? Karena dulu kan orang tua kita seringnya kemana? Ya ke sawah. Sering ke sawah, sering ke ladang, sering ke kebun. Akhirnya kan kaki mereka jempolnya rusak, telapak kakinya rusak. Tapi mereka sehat-sehat loh. Ya. Saya punya paman atau dalam bahasa Sunda itu namanya uwa. Kalau di Maluku kakaknya bapak kita itu ada nama lain nggak? Om. Apa? Uwa, sama uwa kan? Uwa saya itu usianya sudah 80 tahunan, nggak pernah sakit. Tahu nggak kenapa? Setiap pagi selalu setelah sholat subuh itu jalan dari rumah ke sawah, dan itu lalu lintasnya, istilahnya lalu lintasnya ya, itu jalannya itu naik karena itu beliau ini, uwa saya ini, beliau pernah ke sini, pernah nengokin ke rumah saya di sini. Itu hampir dekat ke kota Garut. Rumahnya masih wilayah Tasik tapi dekat ke Garut. Jadi rumahnya itu, kotanya itu berbukit ya. Jadi kalau mau ke sawah itu dia harus naik turun. Saya pernah diajak sekali, capek ya, padahal ya, sama beliau lebih tuaan beliau tentunya. Ya Allah, tiap pagi begituan habis sholat subuh. Walaupun sih minum kopi gitu. Nah, tapi gitu jalan kakinya nggak pakai sendal, nyeker tahu bahasa Indonesia ya, nyeker ya. Nah, nyeker nggak pakai alas kaki. Antum kalau mau sehat coba gitu ya, tiap pagi lari jangan pakai sepatu. Dah coba. Itu resep orang tua kita. Mengapa mereka sehat-sehat? Gak gitu. Sampai usia tua, kakek uak saya tadi itu 80-an tahun, gak pernah sakit. Ya, ada gak di kampung antum, keluarga antum yang punya keluarga, uak kah, atau mungkin orang tua, atau mungkin kakek yang usianya 80 tahun ke atas nggak pernah sakit, nggak sakit-sakitan? Ada? Apa sebabnya? Ada kebiasaan apa yang dilakukan? Sama? Apa? Gabung ke sawah gitu ya? Ya gitu. Maka kalau ingin sehat, ya gitu, harus digerak-gerakkan. Itu baru fisik. Dan yang membedakan antara orang yang sudah dewasa dengan yang dia masih anak-anak, dilihatnya dari emosi atau dari ini dulu.
Dari cara dia bermain. Dari cara dia bermain. Anak kecil. Namanya anak kecil kan, segala apapun itu dijadikan mainan. Itu anak kecil. Pisau dijadikan mainan. Apa tuh namanya? Bukan. Jadi ada mimbarnya itu pakai, ada tangga lah gitu ya. Pakai tangga kan, ada anak tangganya itu serodotan gitu. Padahal di situ ada majelis taklim. Anak kecil. Lihatlah anak kecil di zaman Nabi. Hasan dan Husain radhiyallahu anhu itu ya. Atau cucu-cucu Nabi yang lain dari Zainab radhiyallahu anha misalnya. Itu lagi sholat Jumat keliling, lari-lari gitu, mengelilingi apa namanya jamaah mutar-mutar gituan. Itulah anak kecil. Segala apapun sedang dalam kondisi apapun itu dijadikan mainan sama anak kecil. Bahkan ketika banjir pun, orang tuh kalau lagi banjir, yang namanya kita sudah dewasa kan khawatir tuh ya. Gimana ini kalau masuk ke rumah? Apalagi kalau sudah masuk ke rumah, makin khawatir lagi. Tapi kalau anak kecil dibuat santai, anak kecil. Jadi seolah-olah seperti kolam renang gratis. Hore, banjir itu asik bagi mereka kan. Tapi kalau bagi orang tua khawatir lah gimana nanti malam tidurnya dan sebagainya. Nggak ada pikiran khawatir dalam anak kecil. Dalam pikiran anak kecil. Loh, kalau mental seperti itu masih ada dalam pikiran antum, berarti antum masih kekanak-kanakan. Belum dewasa. Di mana? Main. Lagi sedang apa? Main. Ya, apalagi lagi pegang apa? Main. Jadi segala apapun itu dijadikan mainan. Lagi belajar main. Padahal ini lagi di majelis ilmu. Kok main-main? Nah, berarti itu mentalnya masih mental bocah gitu. Mau tidur main, habis tidur main lagi. La haula wala quwata illa billah. Kan masih sering kan kita sudah dewasa tidurnya itu di depan TV. Jadi tidurnya itu nggak sengaja ditidurkan, nggak sengaja ingin tidur, tapi tidurnya memang tidur karena lantaran sudah ngantuk nonton TV. Itu kan itu model anak kecil begituan. Seneng main. Loh, kalau begitu kalau sudah dewasa nggak boleh main dong. Oh, jangan salah juga. Islam tuh sempurna teman-teman. Islam tuh sempurna. Boleh main. Ada ajarannya kok. Islam tuh mengajari kita boleh bermain. Tapi bermainnya anak kecil tidak boleh sama dengan bermainnya anak dewasa. Anak dewasa tidak boleh sama cara bermainnya dengan anak-anak. Ya. Bermainnya anak yang sudah dewasa, ya bermainnya orang-orang yang sudah dewasa apa? Ajarannya Nabi. Mana? Berkuda, berenang, bermain dengan istri. Nah, tapi khusus untuk yang sudah nikah itu. Stop. Itu. Nah, yang antum bisa lakukan ya 3 itu sekarang kan. Ya, baru 3 itu. Memanah, berkuda, berenang. Kalau dengan istri nanti lagi. Nah, kalau mau main 3 itu yang disyariatkan oleh Quran, oleh Nabi. Selain itu jangan main-main lah. Selain itu, apalagi teriak-teriak. Ya. Teriak-teriak tuh kayak anak kecil. Ya. Nah, berarti kalau ada yang masih suka teriak-teriak, ya itu bocah berarti, masih bocah. Taubatan nasuha. Kalau nggak mau dibilang bocah, ya sudahlah. Caranya apa? Jangan teriak-teriak, jangan berlaga anak kecil lagi. Antum nih sudah dewasa, sudah pada balik, sudah pada mandi junub bukan? Iya. Sudah pada mandi junub ya sudah.
Masa anak kecilnya sudah lepas tuh, sudah lepas. Berlagaklah seperti sudah dewasa gitu. Seperti yang khulukun karim tadi itu, seperti orang yang sudah sempurna. Yang seperti anak kecil lagi apa misalnya? Untuk melihat kedewasaan seseorang, dilihat cara berpikirnya. Ya, dilihat cara berpikirnya. Ya, kalau ketika misalnya dia lagi marah, sedih, lihat nih, kita sebagai orang dewasa ketika sedang sedih, ketika sedang marah, ketika sedang emosi, sama gak dengan perilakunya dengan anak kecil? Anak kecil kalau lagi sedih gimana? Ngerengek, apalagi ngadu, apalagi mama itu adik, itu kakak ngambil mainanku. Itu kan anak kecil kan? Antum gitu nggak? Kalau di rumah? Ya Allah. Paling yang masih ada dalam diri orang yang sudah dewasa tapi masih kayak anak kecil adalah ketika dia senang, ketika dia sedih, itu disiarkan apa ya, diekspresikan sampai ke Facebook, sampai ke Twitter agar semua orang tahu bahwa saya lagi sedih gitu kan. Lah namanya anak kecil kan dia belum tahu malu kan. Iya, yang namanya kecil dia belum ada rasa malu. Kalau sedih ya teriak. Lihatlah anak kecil kalau lagi sedih, enggak di majelis taklim, enggak di pasar, nangis. Anak kecil, antum lagi sedih, nangis sih enggak, tapi nulis di Facebook saya lagi sedih nih gitu sih. Dikasih ekspresinya apa? Kasih emotion apa tuh yang lagi la haula wala quwata. Bocah itu namanya. Tidak kalah penting juga tentang sedih. Kebalikan sedih apa? Misalnya cinta. Nah, cinta juga sama. Ya, diekspresikan lewat Facebook. Kalau anak kecil ketika dia menyukai sesuatu, tuh gimana reaksi mereka? Saking senengnya, saking cintanya dengan mobil-mobilan tuh, atau apa, mainan apa gitu, gimana reaksi anak-anak? Anak-anak kalau lagi senang dengan sesuatu gimana? Pamer. Maka kalau antum pun juga begituan, misalnya menyukai perempuan, sekali lagi, kalau antum suka dengan perempuan nggak salah, itu normal, itu sesuatu yang fitrah. Tapi kalau itu dipamerkan, itu diekspresikan di Facebook, atau bahkan di apa tuh namanya, iya, disampaikan gitu, bahkan ke orangnya langsung, itu tuh juga sama, masih mental anak kecil. Akhwati atau ikhwati, aku cinta kamu. Nah, itu tuh anak kecil itu. Diekspresikan seperti itu tuh masih anak kecil. Mudah mengekspresikan sesuatu, sedih diekspresikan, nangis cinta diekspresikan, semua diekspresikan. Ya, tidak ada yang direm gitu. Padahal yang namanya sudah dewasa itu kan dia sudah punya akal. Artinya akal itu apa? Lah kemarin kita sudah jelaskan, akal itu kan ada ada isyarat di situ. Akal itu adalah sesuatu yang dia bisa mengerem, menghentikan. Kamu sedang lagi cinta sama perempuan itu, direm. Kalau mau disampaikan, sekalian aja sampaikan, nikah sekalian gitu.
Mencintai perempuan itu enggak dosa. Yang dosa itu kalau sudah disampaikan. Itu baru dosa. Nah, ya, jadi gitu. Itu pendidikan, mendewasakan manusia. Berarti lihat, loh, masya Allah ya, bukan masya Allah, subhanallah. Itu sekarang sudah tidak bisa terhitung lagi anak-anak sekolah SMP SMA itu sudah menjadi bukan lagi lembaga pendidikan SMP sekolah sekarang tuh, tapi sudah lembaga percintaan. Iya kan? Nyari pacar di sekolah. Ya. Itu sekolah itu sudah lagi dijadikan sebagai lembaga percintaan. Lembaga nyari jodoh, lembaga nyari kalau tentang apa namanya ya mencurahkan hati sama wanita yang dicintainya, ya itu sudah nggak terhitung lagi. Malah ada yang sampai kebablasan kan gitu. Kebablasan sudah benar-benar haram untuk dilakukan. Dan itu sudah masuk ke kalangan anak-anak SD. Anak SD sudah pacaran. Ya, kelas 5, 4 SD itu ya Robbi. Nah, sekolah yang melahirkan generasi yang begituan masih saja ada yang masuk ke lembaga itu, masuk ke sekolah itu. Itu kan berarti ada yang salah. Ada yang salah. Padahal tugas sebuah lembaga pendidikan atau tugas pendidikan itu adalah mendewasakan. Tugasnya itu adalah mendewasakan. Mendewasakan itu ya tadi. Mendewasakan itu bukan fisiknya yang sekedar dewasa, tapi emosinya harus dewasa juga. Emosinya harus dewasa juga. Cirinya apa? Ya dia mudah mengekang. Karena dia akalnya sudah sempurna, anak yang sudah dewasa itu. Akalnya sudah sempurna. Ya. Jadi antum sudah tergambar sekarang bagaimana bobroknya lembaga-lembaga pendidikan hari ini. Dilihatnya dari mana? Lihatlah kualitas generasi anak-anak pendidikan melalui konsep hari ini. Ya, kualitasnya seperti apa? Ya cerdas ya. Sudah diakui banyak oleh negara bahwa Indonesia ini kalau ikut pertandingan olimpiade, perlombaan apa gitu selalu menang. Biasanya menang. Bahkan olimpiade sains misalnya ya, Indonesia itu selalu menang. Cerdas. Tapi kan tadi pendidikan itu bukan hanya sekedar mengatur masalah kecerdasan akal, tapi juga mengatur kecerdasan ruhnya juga. Nah, nyari lembaga yang beginian tuh susah, teman-teman. Hatta bahkan sampai pesantren sekalipun. Mengapa? Karena sudah tidak atau banyak lembaga-lembaga pesantren, mohon maaf, itu santri dengan santriwatinya mengadakan itu pacaran, ya. Jadi memang ya karena memang saking besarnya ilmu pendidikan ini, saking pentingnya, maka akan sangat fatal jika ilmu ini tidak dipahami dengan baik.
Ya, akan rentan dan akan sangat fatal akibatnya ketika ilmu pendidikan ini tidak dipahami dengan baik. Baik, kita pindah yang ketiga sekarang. Ya, sudah selesaikan roba yarbu. Roba yurbi. Sekarang yang ketiga. Robba yarubbu tarbiyatan. Robba yarubbu. Ingat ya, kita membahas pendidikan masih dalam tahap akar katanya dulu, belum pengertian secara bahasa, belum memahami pengertian secara istilah. Masih dalam akarnya, akar kata dari tarbiyah itu. Apa arti robba yarubbu tarbiyatan? Artinya adalah aslaha atau memperbaiki, merawat, memperindah, memelihara. Itu arti aslaha. Memperbaiki, memelihara, merawat, memperindah. Yang kedua, arti dari kata yarubu adalah at-ta'dil, yaitu lurus. At-ta'dil artinya adalah pelurusan. Proses untuk meluruskan, gitulah ta'dil itu. Proses untuk meluruskan. Yang tadinya bengkok jadi lurus, itu namanya at-ta'dil. Lalu yang ketiga selain dari aslaha dan at-ta'dil, yang ketiganya adalah at-tashih. At-tashih artinya perbaikan. Ya, hampir sama sih dengan aslaha ya. At-tashih, perbaikan. Ya, perbaikan. Sahih dari kata sahih, baik, bagus, betul. Nah, gitu. Sahih, betul. Lah intinya sama-sama baik lah gitu. At-ta'dil juga baik sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang berbeda antara aslaha, at-ta'dil dengan at-tashih. Jadi selain pendidikan itu menambah, mengembangkan, juga yang kedua adalah mendewasakan, dan yang ketiga adalah pendidikan itu adalah proses untuk memperbaiki, proses untuk meluruskan, proses untuk memelihara, proses untuk memperindah, proses untuk merawat. Itu pemahaman makna dari kata at-tarbiyah dari akar kata yang ketiga, robba yarubbu, memelihara, memperbaiki, meluruskan. Dan ya satu lagi dari kata robba yarubbu juga bermakna sasun. Sasun artinya memimpin.
Sasun memimpin. Atau juga sama dengan arti taulal amr, mengatur mengatur sesuatu urusan. Karena memimpin itu kan artinya mengatur sesuatu urusan. Maka kalau dikatakan robbaitul qaum, itu bukan artinya di sini menambah atau mengembangkan sebuah kaum, bukan. Robbaitul qaum artinya sustul qaum, itu artinya aku memimpin sebuah masyarakat, aku mengatur sebuah masyarakat. Itu kalau dikatakan robbaitul qaum, aku sedang menambah masyarakat, bukan. Aku sedang mengembangkan masyarakat, bukan. Di situ artinya adalah yang lebih tepat, robbaitul qaum itu adalah aku sedang mengatur masyarakat, aku sedang memimpin masyarakat. Ya, di sini makna yang ketiga dari kata at-tarbiyah, atau makna akar kata yang ketiga dari kata at-tarbiyah. Kesimpulannya, kita simpulkan dari tiga dari makna akar kata at-tarbiyah itu. Coba sebutkan akar kata yang pertama dari kata tarbiyah apa? Robba yarbu. Yang kedua robba yurbi. Yang ketiga robba yarubbu. Baik. Tadi maknanya sudah saya sampaikan ya. Makna yang ketiga akar kata tadi. Kita simpulkan bahwa pendidikan itu adalah proses untuk mengembangkan, menambahkan, menumbuhkan, memperbaiki, merawat, memelihara, bahkan sampai memimpin. Nah, itu kesimpulannya. Silahkan antum simpulkan sendiri. Yang bisa saya simpulkan itu, bahwa proses pendidikan itu dilihat dari akar katanya ya. Satu, mengembangkan, menumbuhkan, menambahkan, memperbaiki, merawat, memelihara, memimpin. Nah, coba kita lihat satu persatu bahwa pendidikan itu adalah proses untuk mengembangkan apa? Mengembangkan apa? Yaitu mengadakan perubahan. Karena arti berkembang itu dia berubah. Ya. Kalau sesuatu itu berkembang, maka berarti dia ini berubah. Kalau tidak berkembang, kalau tidak ada perkembangan, berarti tidak ada perubahan. Jadi arti daripada mengembangkan itu ya juga bisa bermakna mengadakan perubahan. Kalau menambahkan apa? Yang menambahkan itu adalah berarti proses dari yang sedikit menjadi banyak, itu namanya bertambah kan? Itulah pendidikan itu. Harus ada yang bertambah, yang dari tadinya 1 menjadi 2, menambahkan, proses untuk menambahkan. Maka teman-teman lihat, kalau dilihat dari sini menambahkan ya,
maka di antara tanggung jawab seorang bapak ataupun seorang ibu, di antara tanggung jawab besar seorang bapak atau seorang ibu adalah mendidik anak-anaknya sampai dia mampu berumah tangga. Ya. Pendidikan yang diemban oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya adalah salah satunya, didiklah anak-anakmu sampai dia bisa berumah tangga. Mengapa? Karena anak-anakmu tidak akan pernah bertambah kalau tidak menikah, kalau tidak berumah tangga. Kamu tidak akan bertambah keturunanmu hanya itu-itu saja kalau kamu tidak menikahkan anak-anakmu. Ya. Keturunan kita akan bertambah dari anak turun ke cucu, cucu turun kemana? Ke cicit, cicit turun ke bawah. Nah, itu proses seperti itu namanya menambahkan, dan itu bisa dilakukan dengan cara pendidikan. Dan itu tanggung jawab orang tua. Dan salah satu tanggung jawab orang tua itu adalah bagaimana si anak ini bisa sampai dia ini mampu untuk menikah. Berani untuk menikah. Berani untuk mengambil jabatan sebagai kepala di rumah tangganya sendiri. Sebagai pemimpin di rumah tangganya sendiri. Itu tanggung jawab orang tua. Yaitu tadi, kenapa? Karena kalau tidak ada proses pernikahan, tidak akan ada pertambahan. Tidak akan ada pertambahan. Termasuk itu nanti lagi lah pembahasannya nanti. Intinya harus bertambah, keluarga itu harus bertambah. Karena salah satu tujuan dari pendidikan itu ya menambahkan yang dari tadinya sedikit menjadi banyak. Yang dari tadinya anaknya cuma 1 jadi 5. Nah, gimana caranya coba? Kalau tidak dididik istrinya. Kan banyak tuh istri-istri yang tidak mau melahirkan. Ya. Yang berikutnya menumbuhkan. Menumbuhkan itu apa? Iya, menjadi bertumbuh. Sesuatu itu menjadi bertumbuh kalau dengan menumbuhkan. Menumbuhkan itu ya yang dari tadinya kecil menjadi besar. Menumbuhkan itu namanya. Seperti tadi ya, yang dari awalnya dia anak kecil menjadi dewasa gitu. Mentalnya yang tadinya masih mental anak kecil menjadi mental yang seorang pemimpin. Nah, itu mental dewasa. Yang berikutnya merawat dan memelihara. Merawat sesuatu itu kenapa dirawat? Kenapa ada proses perawatan? Kenapa sesuatu itu harus dirawat dan dijaga dan dipelihara? Kenapa? Agar apa? Agar indah. Satu, apalagi? Kenapa sesuatu itu harus dirawat, harus dijaga, harus dipelihara? Agar indah. Apa? Terus? Agar tidak rusak. Apalagi? Agar terjaga. Itu makna dari memelihara. Kenapa orang memelihara HP-nya, menjaga HP-nya sampai harus beli
casingnya ada nggak? Sampai ada kan casing yang super mahal tuh. Casing sampai berapa ratus ribu gitu. Ada pelindung yang sampai puluhan ribu. Pelindungnya bukan cermin, lensa pelindung itu kan. Ya, ada pelindungnya itu di depan supaya apa? Lah, ini nggak nunggu sampai 10 hari bahkan sebulan gitu ya. Yang namanya orang, yang namanya manusia itu tetap aja walaupun sudah dilindungi berapa model pelindung sekalipun, yang namanya dia akan bosan ya tetap bosan. HP semahal apapun 2 juta, 3 juta bahkan 1 miliar misalnya, itu nanti nggak menunggu lama, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh, itu cara menyikapinya akan beda ketika dia mulai dulu pertama kali dibeli itu. Dulu waktu pertama kali beli laptop, dulu waktu pertama kali beli HP misalnya, dijaganya luar biasa, ya kayak menjaga istri gitu. Ya, kemanapun tuh nggak pernah lupa HP. Nempel terus sampai ke kamar mandi HP-an. Beneran loh, wallahi demi Allah saya menyaksikan sendiri tuh ya. Ini bukan menjelek-jelekan ustadz. Ada ustadz LC HP-an sampai di kamar mandi, coba. La haula wala quwata. Makanya teman-temannya, itulah yang sebenarnya yang kita cari itu kalau kita belajar kuliah itu apa yang dicari? Gelarkah, ketenarankah, asal Madinah, asal Libya saja atau apa? Lihatlah generasi-generasi kita hari ini, bahkan sampai levelnya kita katakan sebagai ustadz pun itu cara dia bersikap tidak seperti apa yang dia cari ketika dia dalam masa pendidikan. Ya, nggak layak banget gitu. Nggak pernah lupa dari HP. Nggak pernah lupa dari HP. Sampai ke kamar mandi juga HP-an. Oke. Menumbuhkan. Yang berikutnya sudah ya, merawat sudah, memimpin. Ada kata sasun tadi kan. Jadi proses pendidikan itu adalah sebuah proses untuk menghadirkan pemimpin, atau sebuah proses untuk menjadikan orang itu mampu memimpin, mampu mengatur, mampu mengurus. Itu kan ciri khas dari seorang pemimpin. Pemimpin itu dia mampu mengurus, dia mampu mengatur, dia mampu menjaga, termasuk dia mampu mengeksekusi. Ada masalah apa, cepat dieksekusi, nggak mikir dulu, lelet mikirnya. Itu bukan calon pemimpin itu. Ya, ini malah masalah berlarut-larut, nggak selesai-selesai. Ada masalah apa, nggak selesai-selesai, ditambah lagi masalah lain. Ya, masalah lain datang lagi, masalah lain datang lagi. Jadi nggak ada masalah yang bisa diselesaikan. Nah itu karakter pemimpinnya nggak muncul itu. Padahal pendidikan itu adalah sebuah proses tadi untuk menghadirkan pemimpin, untuk menghadirkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Makanya mengapa materi-materi kepemimpinan kita hadirkan di sini. Saya selalu dan sering sampaikan bahwa antum ini generasi yang harus siap memimpin di masa depan.
akan siap untuk memimpin masyarakat nanti di masa depan. Nah, ini coba kira-kira pendidikan kita ini gagal atau sukses dilihatnya dari mana? Kita sudah bisa atau belum memimpin? Jangan dulu memimpin orang, memimpin diri sendiri bisa apa belum? Mengatur, mengurus diri sendiri sudah apa bisa belum? Lalu ngapain aja antum dulu di SD, SMP, SMA? Ngapain? Kalau sampai hari ini nggak bisa mimpin diri sendiri, ngapain? Kalau dari sekarang, kalau sekarang antum nggak bisa ngurus diri sendiri, ngapain aja dulu di SD, SMP? Pacaran ya? Ya. Ngapain aja dulu, ngapain? Ya kan? Baru dah antum di sini dibentak-bentak sama saya. Ya, yang kapan lagi kan antum bisa dibentak-bentakan? Iya. Kalau sama orang tua mungkin babnya membentak antum karena apa? Nggak nurut kan? Kalau dibentaknya sama saya, babnya apa? Kegagalan pendidikan. Saya bentak antum. Jangan sampai sama ya nanti ya. Sudah, cukup antum saja dah. Adik-adik antum atau nanti antum sudah menikah tuh, jangan sampai sama. Sudah antum nih generasi gagal ya. Ya. Kita ya, saya juga sama. Kita ini generasi yang gagal dididik. Itu karena sampai sekarang usia kita sudah dewasa, sudah balik, tapi kita tidak bisa memimpin diri sendiri. Bukan saya yang ngomong loh, antum tadi kan yang ngomong kan? Saya kan nanya tadi, saya kan nanya. Antum juga sendiri yang jawab kan? Belum. Nah iya, belum. Ya, perlu ditunjukkan. Nah, ngurus diri sendiri nggak bisa, mimpin diri sendiri nggak bisa, ngatur diri sendiri nggak bisa, apalagi ngatur orang lain. Antum baru dikasih rakyat sebegini nih, ya. Tapi sudah kalang kabutnya luar biasa. Ya. Sudah kalang kabut. Padahal usia 12 tahun, ya, usia 12 tahun itu generasi umat Islam sudah bisa membangun sebuah kota. 12 tahun. 12-13 tahun tuh sudah hadir banyak kesultanan-kesultanan, diantaranya di Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dididik, ketika diamanahkan sebuah kepemimpinan, kalau tidak salah di Edirne itu usianya berapa tahun? Kisar 13 tahun kan? Sebelum dia menjabat sebagai sultan yang sesungguhnya, sebelum dia menjabat sebagai sultan yang menggantikan ayahandanya yaitu Sultan Murad, itu kan dibina dulu, mengatur sebuah wilayah, sebuah kota wilayah di situ. Gitu ya. 12 tahun, kelas 6 SD, sudah dewasa, sudah bisa mengatur sudah bisa mengatur kerajaan. Lah kita apa yang sudah bisa kita atur? Baru makan ya. Kadang makan juga nggak bisa ngatur tuh kan. Kalau kita makan kan pastinya babnya karena lapar. Ya. Babnya karena lapar. Jadi kalau masih belum kenyang, masih aja makan. Ya, itu kan kita. Kalau babnya masih belum kenyang, habek-habek gitu, dimakan. Ya Rabbi. Padahal pemimpin itu dia yang harus dia bisa atur itu adalah
segala hal gitu ya, yang berhubungan dengan dirinya dan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Oke. Kalau dirunutkan di nggak akan ada habis-habisnya. Maka saya selesaikan ini di antara kesimpulannya. Kalau antum ingin menyimpulkan sendiri silahkan. Ala kulli hal saya sudah sampaikan secara ilmu bagaimana pemahaman dari kata at-tarbiyah ini, ya, melihat dari akar katanya, ya, akar katanya yaitu robba yarubu, robba yarbu, dan robba yurbi. Ada makna tambahan dari kata tarbiyah ini, terlepas dari 3 akar kata itu, bahwa di dalam bahasa Arab, jika orang Arab mengatakan, ketika orang Arab mengatakan robbaituhu, orang Arab ketika mengatakan robbaituhu artinya adalah ghadzaituhu, aku memberi makan. Robbaituhu artinya adalah ghadzaituhu, aku memberi makan. Jadi mendidik itu sama halnya seperti dia sedang memberi makan. Jadi makna pendidikan itu adalah kalau dari istilah orang Arab, robbaituhu, yaitu bahwa dia seolah-olah sedang memberi makan, memberikan asupan, ya, memberikan asupan, baik itu fisik atau tubuhnya, atau memberikan asupan untuk akalnya, atau memberikan asupan untuk ruhinya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya dari akar kata ini, bahwa salah satu makna pendidikan di dalam Islam bisa dipahami dari makna-makna pada akar katanya itu. Itu kesimpulan terakhirnya. Bagaimana cara kita bisa memahami makna pendidikan dalam Islam? Pahamilah makna-makna pendidikan melalui akar katanya, melalui makna-makna pada akar kata pendidikan itu. Akar kata dari kata tarbiyah apa? Robba dan seterusnya itu. Dan pendidikan di dalam bahasa Arab itu tidak hanya at-tarbiyah. Tidak hanya at-tarbiyah, nanti ada at-ta'lim, nanti ada at-tadris, nanti ada at-tazkiyah, ya, itu makna-makna pendidikan atau istilah-istilah pendidikan di dalam bahasa Arab. Ini istilah pendidikan dalam bahasa Arab. Baru satu saja kita belum selesai. Nah, belum nanti kita membahas makna pendidikan dari bahasa Arab yang lain, yaitu at-ta'lim. Nah, itu nanti ada pembahasan yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya ingin melanjutkan dari akar kata tarbiyah, kaitannya dengan surat Al-Fatihah ayat yang pertama, ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada kata Rob. Namun ini juga tema yang cukup agak panjang. Mungkin kita akan sampaikan besok saja insyaallah, biar sekalian. Jadi untuk tema pendidikan pada hari Jumat ini
Kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti kita akan masuki tema baru, yaitu tentang kata pendidikan yang kita atau yang itu melibatkan sifat Allah yang bernama Ar-Rabb. Allah itu memiliki sifat yang bernama Rabb, yang biasa kita artikan adalah Tuhan. Rabb itu biasa kita artikan adalah Tuhan. Namun di dalam bahasa Arab kata Rabb itu memiliki banyak arti. Ya, memiliki banyak arti. Baik, itu dulu. Wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan.